Halo Aquarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besar kamu. Yang pertama adalah Throat Chakra. Chakra tenggorokan ini berbicara apa yang perlu dibicarakan, speak up gitu, mengekspresikan diri. Itu kalau misalnya throat chakra kamu seimbang atau sehat gitu, kamu bisa membicarakan kayak pemikiran kamu, apa yang ingin kamu sampaikan, kamu bisa mengekspresikan diri kamu seutuhnya, apa yang ingin kamu tunjukkan, kamu bisa tunjukkan. Itu kalau sehat dan seimbang. Kalau tidak, sebaliknya gitu, kamu kayak agak segan, agak takut untuk menyampaikan sesuatu, kamu tidak bisa mengekspresikan diri kamu, pemikiran kamu, ide-ide, kreativitas kamu. Nah, itu kalau throat chakranya tidak seimbang gitu. Terutama gini, ada sebuah pesan tentang ketika kamu nggak happy dengan sesuatu hal gitu, terus kamu ingin pergi misalnya meninggalkan situasi itu, cuman kamu merasa nggak enak, ada orang-orang tertentu yang kamu berat sebenarnya. Nah, ini sebuah pesan gitu, kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal atau kamu nggak happy dengan sesuatu, ya bicarakan, ekspresikan gitu, jangan kamu pendem atau kamu nggak enakan ya. Terus yang berikutnya, Temple Path ini perjalanan spiritual gitu, pengembangan diri kamu, perlahan kamu membangun skill kamu, pengembangan diri dalam artian kamu mengembangkan diri secara karakter, memulihkan diri kamu juga, kayak menambahkan value pada diri kamu secara praktikal maupun secara emosional, itu membawa kamu semakin dekat gitu, dengan perjalanan spiritual kamu. Mungkin nggak semuanya resonate ya dengan perjalanan spiritual, atau bisa jadi juga kayak ada situasi semesta hadirkan misalnya dengan, sesuatu yang triggering, sesuatu yang mengguncang dunia kamu, supaya apa, kamu masuk ke dalam perjalanan spiritual kamu atau pengembangan diri kamu atau melakukan banyak inner work gitu ya, di mana ya aku mendapatkan vibe tentang menyeimbangkan antara emosi dan logika, intuisi, mungkin selama ini kamu yang kayak, "Apaan sih hal-hal kayak gitu?" Seperti itu ya, sampai ketika kamu masuk dalam perjalanan ini kamu jadi nggak skeptis lagi. Oke, lalu yang berikutnya ada anxiety gitu mungkin, tadi ya ada sesuatu yang menggoncang, sesuatu yang triggering, atau sesuatu yang baru bahkan mungkin ya. Karena gini, karena aku bilang ini di reading lain, kadang ketika kita masuk dalam satu chapter baru itu juga bisa bikin kita nervous, anxious juga bisa ya. Walaupun itu sesuatu chapter yang kita tunggu, kita manifest, tapi satu sisi juga sebagian ini adalah semesta hadirkan suatu situasi untuk melahirkan versi diri kamu yang baru, misalnya yang lebih ekspresif, yang bisa lebih speak up, yang bisa lebih apa yang menyeimbangkan emosi dan logika, lebih mendengarkan intuisi kamu, atau bisa mengekspresikan keunikan-keunikan yang ada pada diri kamu ya, tanpa kayak ditahan-tahan gitu karena nggak enakan atau karena takut dijudge. Oke, kayak kita masuk ke dalam tarotnya, lihat yang di dasar deck itu adalah Eight of Pentacles. Itu kayak pengembangan diri, semakin dekat dengan abundant, membangun diri kamu dari dalam secara karakter, kebijaksanaan, kedewasaan, nggak cuman skill-skill praktikal yang bisa kamu gunakan misalnya untuk bekerja gitu, atau untuk kompetensi tertentu. Jadi memang highlightnya entah kamu sengaja melakukan ini atau kayak semesta menghadirkan situasi supaya kayak ibaratnya ngedorong kamu gitu memasuki dalam perjalanan ini, membawa kamu naik kelas. Selain pengembangan diri dari dalam, ini juga bisa kayak upgrade kamu dalam pekerjaan atau finansial. Oke, tema besar kamu yang pertama itu adalah Eight of Swords, ini dikonfirmasi sama Snake. Eight of Swords itu kan seperti terjebak, seperti buntu, tapi ini lebih kepada ilusi gitu. Keadaan seringkali ketika Eight of Swords muncul tidak serumit seperti yang ada di pikiran kita. Terus juga um, bisa jadi ini energi overthinking, dan dengan snake ada di situ bisa jadi ini ilusi atau apa ya, kabut di dalam pikiran yang membuat kamu tidak bisa melihat sebuah situasi dengan sesungguhnya gitu. Lalu yang jadi blessing kamu adalah moon, dikonfirmasi sama fish. Jadi kayak ini adalah cara, karena moon itu biasanya menggambarkan kekuatan di balik layar gitu yang mengarahkan jalan kamu ke suatu tempat. Bisa juga berbicara dengan rasa takut, bisa juga berbicara tentang sesuatu di alam bawah sadar gitu ya. Mungkin gini, kamu banyak melakukan inner work yang berhubungan dengan programming mental, mental limitation, batasan-batasan di dalam pikiran kamu yang ada di alam bawah sadar kamu yang mungkin selama ini membatasi pergerakan kamu. Tapi ketika kamu melakukan banyak apa ya, inner work dengan hal itu, di situ kamu mendatangkan blessing di hidup kamu. Fish itu gambar ikan, itu melambangkan upgrade finansial, uang yang berlimpah, keberlimpahan, kemakmuran. Itu juga bisa berbicara tentang perjalanan spiritual. Sekali lagi, ada penekanan tentang perjalanan spiritual. Mungkin bukan buat semuanya, tapi ada yang semakin lebih jauh dengan perjalanan spiritual atau keagamaannya. Terus mungkin sebagian lagi juga kayak belajar mengalahkan rasa takutnya gitu. Ya,
yang mungkin selama ini membatasi diri kamu, membatasi pergerakan kamu, atau selama ini mengendalikan hidup kamu gitu ya. Oke, yang jadi tantangannya adalah Four of Cups dikonfirmasi sama Ring gitu. Four of Cups itu energi kebosanan, jenuh, keadaan gitu-gitu aja. Terus Ring itu berbicara tentang komitmen, ikatan, bisa jadi juga kayak keadaan, ada situasi, keadaan tuh berputar-putar di tempat yang sama gitu. Kayak nggak ada solusinya, nggak ada jalan keluar, kamu berpikir, kok gini terus? Nah, itu tadi aku bilang di awal, mungkin ini waktunya kamu speak up. Mungkin kamu perlu berhenti merasa nggak enakan gitu. Memikirkan situasi tertentu, orang-orang tertentu di mana kamu merasa kayak udah cukup aja gitu ya. Ini tantangan buat kamu untuk, karena gini, sebagian dari kamu kayak kamu merasa udah nggak happy dengan sebuah situasi atau orang-orang tertentu, cuman kamu nggak enak gitu ya. Dan kamu nggak bisa mengutarakan hal itu. Lalu di waktu yang akan datang adalah the word completion, ya kan, temanya udah berulang tentang sesuatu akhir, ya, entah kamu melakukannya atau semesta yang intervensi gitu ya, sebuah completion, apalagi ketika kamu merasa udah nggak happy nih sama sebuah situasi. Karena in the near future itu kartunya the world gitu, completion dikonfirmasi sama anchor. Anchor itu bisa berarti sebuah kedatangan, bisa jadi juga kayak kalau kamu tahu jangkar, ya kapal itu naruh jangkar kalau nyampe, atau dia ngangkat jangkar untuk dia berangkat gitu. Jadi ada sesuatu tentang antara kamu sampai di suatu ujung atau waktunya kamu berangkat, kamu pergi. Dan yang menariknya adalah advice-nya adalah the Fool gitu. Kartu the World adalah penutup Major Arcana. The Fool adalah kartu pembuka Major Arcana. Jadi ada suatu pesan tentang sesuatu yang berakhir, itu ada kelanjutannya gitu, tentang sesuatu yang baru gitu. Dan Coffin ini bisa berbicara tentang ending, bisa berbicara tentang kematian dalam artian yang sesungguhnya, atau kayak sesuatu misalnya versi diri kamu yang lama udah mati gitu. Kamu jadi versi diri kamu yang baru. Sesuatu hal yang tertutup, tadinya nggak kelihatan sekarang nggak kelihatan ya. Terus juga kayak kamu udah banyak menahan diri, menguatkan diri, terus kayak semacam, apa ya, mendem juga bisa gitu. Mungkin selama ini kamu udah banyak sabar, yang aku dapat dengan The Fool. Nah, ini waktunya kamu excited gitu untuk sesuatu yang baru, untuk kamu punya, apa ya, energi yang berbeda gitu, vibe yang berbeda di hidup kamu. Dan dengan Eight of Pentacles ada di dasar deck, kayak aku merasa, kamu udah bisa dengan Eight of Pentacles, kamu going to the next level gitu, Nine of Pentacles, Ten of Pentacles, karena kamu udah sampai di titik itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu sudah merasa cukup dengan situasi ini dan kamu ingin berekspansi lebih, kamu udah siap gitu dan kamu udah punya kapasitas untuk going to the next level. Ya, entahlah itu berhubungan dengan kematangan emosional, kematangan spiritual, kesiapan untuk going to the next level dengan finansial pekerjaan kamu, karena ini general jadi aspeknya bisa, apa ya, bisa berbagai macam hal gitu. Bisa jadi juga kayak sesuatu yang berhubungan dengan ekspresi diri kamu, ya, yang tadinya mungkin kamu nggak tunjukkan, sekarang kamu lebih ekspresif dengan diri kamu, lebih, apa ya, lebih bisa mengeluarkan ide-ide unik kamu, nunjukin sesuatu sisi yang unik pada diri kamu, kayak kamu udah bodo amat orang mau suka nggak suka, selama intensinya kayak kamu tahu gitu, selama intensi gue nggak menyakiti orang lain dan ini sesuatu yang bikin gue happy atau ini akan membantu gue untuk going to the next level, kenapa enggak, seperti itu ya. Dan jadi udah reading kamu tuh temanya gitu aja, sesuatu yang pertama, sesuatu yang kamu perlu lepaskan, terutama kamu yang udah resonate bahwa selama ini kayak mungkin ada stagnansi, situasinya gitu-gitu aja, atau kamu nggak tahu cara keluarnya, mengakhirinya seperti apa, dan mungkin ketika kamu nggak tahu seperti apa endingnya, mungkin semesta yang akan intervensi gitu. Karena the world itu, the world, kartu death juga melambangkan sesuatu yang perlu berubah atau berakhir gitu. Entah kamu yang memulai atau semesta yang intervensi. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya, dan cukup singkat, padat, jelas, karena memang poinnya itu aja. Sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.